Ini adalah aplikasi e-commerce ya, atau sebutannya adalah toko online berbasis web, dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dengan penyimpanan database menggunakan MySQL. Kemudian framework PHP yang digunakan adalah CodeIgniter 3. Kalau ingin belajar, ini ya websitenya ya, CodeIgniter. Ini framework yang paling gampang dipelajari, lebih gampang daripada mempelajari bahasa pemrograman PHP itu sendiri. Tampilannya seperti ini ya, standar toko online ya, mirip-mirip lah. Toko online kan seperti ini ya. Di atas ini adalah navigasinya, kemudian di sini adalah ya sliding tampilan-tampilan iklan, yang di bawah adalah produk-produknya. Seperti itu ya. Ya, di sini adalah beberapa link-link terkait dan kontaknya. Mungkin bisa diisi dengan kontak si pemilik toko online itu sendiri. Untuk di sini navigasinya ya, ada produk dan daftar produknya, kemudian keranjang belanja, terus ya kontak si pemilik toko online ini sendiri. Karena kan kalau toko online itu beda sama marketplace kayak Tokopedia ya. Kalau toko online adalah sebuah toko yang mempunyai produk-produk yang bisa diakses secara online. Jadi orang-orang yang beli itu pasti belinya di toko itu sendiri. Ya, itu e-commerce atau toko online. Berbeda dengan marketplace. Marketplace adalah di situ banyak penjual dan di situ banyak pembeli, seperti pasar ya, pasar tradisional. Ya. Kemudian di sini fiturnya fitur-fitur standar ya, kayak misalkan kalau yang udah pernah beli belanja online kan ya, paling seperti ini. Kita bisa lihat detailnya, kita bisa isi berapa yang mau kita beli, kemudian kita bisa klik buy. Nah, ini udah masuk keranjang ya. Kita bisa continue shopping atau bisa belanja-belanja produk-produk yang lain. Misalkan ini, kalau sudah juga kalian bisa check out di sini ya. Ini check out ya. Untuk check out sendiri akan disuguhkan dua form ya. Yang pertama adalah form login ketika kamu udah punya akun di sini, udah pernah berbelanja sebelumnya, udah punya member di sini. Atau yang kedua adalah ketika kamu adalah orang baru yang belanja di sini, mewajibkan untuk registrasi dulu. Seperti itu ya. Kita coba registrasi. Emailnya ya, jangan lupa. Toko online ya. Ini toko online bukan sebuah toko online yang sudah settle seperti sebagaimana mestinya untuk sebuah bisnis, skala bisnis. Tapi toko online di sini adalah project ya, project yang biasanya digunakan untuk anak kuliah ya, anak-anak mahasiswa kuliah untuk belajar membuat sebuah produk. Jadi ya tidak begitu terkesan profesional, tapi setidaknya prosesnya sudah melingkupi sebuah edukasi di sebuah akademisi, seperti itu ya. Create account, kemudian kita check out. Terus kemudian adalah paymentnya ya. Di sini hanya menyediakan transfer bank, mungkin mungkin bisa ada lagi di sini adalah COD ya, cash on delivery atau apapun. Tapi di sini coba pakai transfer bank. Nah, di sini akan tertera ini untuk pembayarannya ya. Pembayarannya di rekening sekian, kirim bukti transfer ke nomor WhatsApp sekian sebagai rincian di bawah ini ya. Untuk nomor WhatsApp ini juga bisa dikustomisasi.
Dikustomisasi sesuai dengan nomornya si pemilik toko. Ini adalah ID ordernya. Jadi setelah melakukan pembayaran ini, ya, kemudian kirim ke WhatsApp, kemudian kirim juga screenshotan ini ya. Jadi si pemilik toko tahu order ID ini dengan produknya apa aja. Seperti itu. Dan ini statusnya udah lunas atau belum. Nah, nanti tinggal si pembeli tinggal pergi ke tokonya untuk mengambil produk seperti itu ya. Sekarang kita akan coba untuk masuk ke halaman adminnya dulu ya. Sebelum kita masuk ke cara membaca codingnya ya, kita baca dulu, kita nggak baca, maksudnya kita lihat sejauh mana aplikasi ini. Ya, untuk adminnya adalah ini ya, /admin. Ini adminnya, saya lupa adminnya. Bentar, saya lihat dulu. Jadi toko online ini tidak diperuntukkan untuk langsung di-deploy ke dalam skala bisnis ya, tapi kalau untuk mahasiswa, untuk tugas akhir, untuk skripsi maupun tesis itu masih oke. Tapi untuk skala bisnis tidak saya sarankan. E-commerce. Nah, ini tabelnya ya. Tabelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 tabel. Ini tabel user, tabel role, slider ya, slider yang tadi di depan itu masuk dalam database dan bisa diganti-ganti gambarnya. Tabel produk, tabel payment, tabel ya macam-macam. Saya ingin tahu usernya itu apa. Oh, admin. Maksudnya ini admin ya. Coba. Admin, maksudnya admin. Oh, email ya. admin@admin.com. Admin. Kok enggak bisa apa sih? Oh, admin@gmail.com. Admin. Ya, masuk ya. Ini halaman adminnya ya. Jadi admin di sini bisa lihat lihat manajemen kategori. Terus ini kategorinya ya. Kategorinya cuma 3, komputer, laptop, HP. Bisa ditambah ya add kategori ini. Kemudian brand juga, merek-merek produknya, dan kemudian bisa menambah produknya. Bisa manajemen ya, manajemen itu ya edit dan hapus juga. Terus manage slider yang tadi ya, jadi bisa diganti-ganti juga slider tuh yang slider itu yang ini ya, kan bisa diganti-ganti juga. Terus tema ya, temanya juga bisa diubah-ubah. Ini seperti kata-kata yang ada di sini biasanya. Kemudian ada di manage order. Nah, di sini. Ini kan ya kita baru lihat nih. Total amount-nya. Nah, ini produk yang dibeli. Seperti itu. Ini e-commerce ya, simple e-commerce yang bisa digunakan untuk referensi sebagai tugas kuliah maupun tugas akhir. Sekarang kita akan membaca ya, codingnya itu gimana. Mulai dari sini ya, /e-commerce, halaman awal. Kemudian saya kalau mau baca coding di CodeIgniter itu caranya adalah yang pertama baca URL-nya dulu. URL-nya adalah yang pertama hanya slash ya. Yang kedua misalkan produk ya detail. Nah, ini /single/5 ya. Yang pertama kan hanya slash aja nih ya. Slash.
kita bisa baca. Ini caranya adalah kita pertama masuk ke e-commerce application, kemudian config, kemudian di root ya. Root mana root nih? Root mana sih root? Oh ini root ya, root. Root ini ya. Jadi ketika kita slash ya, kita nggak ada sebuah path URL, kita hanya path utama ya, slash ini dia akan masuk ke dalam default controller ya. Ketika kita masuk ke dalam sini slash product ya, ini kan slash product ya. Yang pertama kalian harus tahu ini dulu ya, di config ini ada yang namanya base URL. Lah base URL itu ini ya, 127 slash e-commerce ini adalah sebuah base URL. Kalau home itu ya base URL-nya hanya ini, home. Kalau produk, base URL-nya adalah slash product, seperti itu. Kita akan baca yang home dulu ya, slash aja. Ini home adalah default controller. Default controllernya adalah web. Nah, controller itu apa? Controller itu adalah folder ya yang di dalam controller ini. Kemudian web ini adalah file web.php ini ya. Dan kemudian adalah yang pertama, kalau dia tidak menyebutkan, dia hanya menggunakan web aja, dia sudah pasti di web dan di function index. Kalau dia menyebutkan web/error, berarti dia ada di controller ya, terus file web, kemudian fungsi error. Ada nggak fungsi error sini? Fungsi error, oh di sini ada nih. Nah, coba kita lihat ya, web/error. Nah, gini ya. Jadi 404 not found. Seperti itu. Cara membacanya adalah kita baca aja URL-nya. Sekarang kita coba random aja ya, random. Nah, saya mau cari ini produk. Nah, kita kan bisa baca ini. Ini adalah /single/2 /single ya. Kita cari dulu di root-nya. root/single. Nah, ini single. Ya, akan ketemu langsung single/num. Ya, num ini adalah sebuah parameter ya. Beda dengan misalkan /single/ seperti ini ya, /single/num, ini adalah sebuah parameter. Kalau seperti ini kita bacanya adalah di controller single, di controller web ini ya, controller web, kemudian fungsi single, kemudian parameter yang ada di sini. Kita coba web fungsi single, nah ini, kemudian ID. Nah, ini parameternya masuk sini. Berarti kalau di sini adalah web, ini parameternya 2. Berarti di sini isinya adalah 2. Ini adalah sebuah controller. Kemudian tampilan ini adanya di mana? Ya, tampilan ini adanya di sini ya, view. Web inc header ya. Kita coba cari view. View web inc header. Ini adalah headernya ya. Bener nggak? Kita coba aja hapus. Kita ganti aja salah satu yang di sini ya. Bener nggak halamannya ini? Kan gitu. Coba. Home-nya kasih A. Aku save. Aku refresh. Ya bener kan? Nah, ini ternyata sebatas sampai sini. Kemudian diteruskan oleh web page single. Nah, kemudian yang bawahnya adalah web inc footer ya, inc footer. Oh, footer ini ya, kita bisa coba ini bener nggak sih di sini. Coba aku tes. Oh bener ya, ternyata ini footer. Jadi itu tampilannya dibagi 3 ya. Yang pertama header, kemudian di bagian tengah, dan yang terakhir footer gitu.
Nah, yang ini adalah headernya, view header yang di bawah view footer, dan ini adalah view kontennya ya. View kontennya adalah page single. Page ya ini ya, page, kemudian single. Mana single? Single. Nah, di sini ya single ya. Bener nggak ini ya? Coba kita coba ya. Kita ini price ya, price. Nah, kita coba kasih xxx ya, price xxx ya, betul ya. Misalkan mau ganti apa ya, produk detail ya, gantilah produk detail, jangan ganti produk detail lah, ganti details produk gitu ya. Ya, ini bisa ya. Dan ini juga masuk diimplementasi di semua halaman ini seperti itu. Kalau mau ganti itu caranya seperti itu ya. Jadi kita baca dulu URL-nya apa, kita lihat di root-nya. Kemudian kalau di root itu kita bisa lihat single. Oh, ini single. Kita bisa lihat di single itu di controller mana? Oh, controller web. Controller web, fungsi single dan parameter yang sudah ada di sini. Kemudian datanya itu dari mana datanya? Data ini tuh dari mana? Oke. Data itu adalah mungkin dari sini ya, model ya. Biasanya model itu digunakan untuk mengambil database seperti itu. Di sini adalah kita bisa lihat ya. Di sini di single ini kita bisa lihat ini ya, modelnya adalah get single product. Web model, get single product ya, kita bisa lihat di model. Mana model? Ini model, terus web model itu mana? Oh, ini web model, terus get single product, dan ini fungsi ini diberikan parameter ID lah. ID itu apa? ID itu ini tuh diisi dari mana? Dari sini, 2 ya, 2. Berarti ini adalah 2 ya, get single product. Get single product, coba kita cari get single product. Oh, ini adalah isinya adalah query ya, query di code igniter, select from join where ya, select bintang from tabel product. Oh, tabel product itu yang mana? Kita bisa lihat di database-nya, tabel product. Nah, tabel product, terus join tabel kategori, join tabel brand, where tabel product ID itu 2 ya tadi ya. Di sini kan isinya 2. Ini berisi dari mana? Dari URL-nya ya. URL ini akan dikirim ke dalam controller, dan dari controller ini dia akan diambil lagi ini oleh model seperti itu. Dan dari model adalah data yang udah diambil dari database, dia akan ditampilkan ke dalam view. Data ini dikirim ke view menggunakan parameter seperti ini. Ya, data ini dia akan masuk ke dalam view di file single.php di sini. Ya, seperti itu cara bacanya. Ya, tabel produk. Jadi ini seperti gini ya. Coba saya inilah. Oke, kelas query. Coba nih, biasanya nih keluar nih. Lah ini dia. Query-nya keluar. Kita bisa cocokkan sebenarnya data apa sih yang di query, hasil query-nya itu seperti apa. Iya, kita bisa coba ini ya. Nah, sebenarnya itu yang keluar adalah seperti ini datanya ya. Datanya yang keluar seperti ini, kemudian dikirim ke dalam view ya, dikirim ke dalam view ya, view ini di single ini, dan dari view ini ditampilkan melalui seperti ini.
produk image ya. Produk image itu berarti yang ini, produk image. Nah, produk image feature picture.jpg seperti itu. Dan juga sama dan dengan halaman-halaman yang lain. Kayak kontak ini ya, coba kita kontak. Nah, ini kan slash kontak ya kan, coba cari slash kontak. Pertama kita lihat linknya dulu ya, URL-nya dulu. Ini slash kontak. Kita cari di root-nya, root slash kontak. Mana kontak? Slash kontak. Slash kontak ada di sini. Controller web dan fungsi kontak. Controller web, fungsi kontak. Nah, di sini. Nah, di sini kan header dan footer ya semuanya sama ya. Yang beda adalah tengahnya. Web page kontak. Coba kita lihat mana ya? Web page kontak. Lah ini. Bisa dirubah-rubah di sini ya. Name ya kan, bahasa Inggris. Nama aja nih, pakai bahasa Indonesia. Mobil no ya, nomor HP. Kita aja. Subjek isi gitu aja ya. Coba kita lihat. Yang tadinya seperti ini kita tadi ubah, kita refresh, dia akan berubah jadi seperti ini. Sangat gampang dan menurut saya ini mudah dipahami. Oke, seperti itu ya. Ini adalah aplikasi toko online, bisa dijadikan referensi untuk tugas akhir ya. Kalau untuk digunakan di toko kalian punya toko, kalian ingin punya toko online, kalian pakai ini ya menurut saya kurang pas karena ini belum settle banget ya. Ini kelasnya adalah kelas edukasi untuk seorang mahasiswa atau seorang dosen untuk mengajar, untuk memberikan sebuah edukasi ke mahasiswanya. Apapun itu untuk dunia edukasi, tapi bukan untuk dunia bisnis atau dunia profesional. Masih belum ya, masih banyak yang harus disempurnakan untuk source ini. Seperti itu ya. Saya kira cukup, semoga ini membantu, semoga ini mencerahkan kalian ya. Sampai jumpa.